Kedua, Yesus beribadah kepada Tuhannya ke sinagoga, bukan ke gereja. Kristen beribadah pada Yesus ke gereja. Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa. Kristen bertuhan dan menyembah kepada Yesus. Yesus beribadah kepada Tuhannya Allah Bapa dalam kondisi sujud. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Nama Allah pun kumpulkan kita pada kamu semuanya di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai. Insyaallah di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu semuanya pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Anggi Faruk mendapati seorang Kristen, ya, gadis Kristen, perempuan Kristen, dan menyangka bahwasanya dia adalah seorang pendeta besar katanya. Jadi sudah gembira ria, ya, senang sekali dia. Namun akhirnya dia disuruh turun sama Kristen-Kristen yang lain. Baik, kamu semua demikian videonya. Oke, kita kaji pelan-pelan ya. Di gunanya aku marah sama orang gila. Oke, kita buktikan siapa yang gila ya. Kita buktikan siapa yang gila ya. Itu hanya hiburan. Iya, kita buktikan siapa yang gila. Kita buktikan siapa yang gila. Sekarang saya tanya. Itu hanya sebuah hiburan. Kita buktikan siapa yang gila. Sekarang aku tanya sama Ito. Ito menyembah pada sosok yang nggak bercelana kan? Ito nyembah yang nggak bercelana nggak? Ito nyembah yang nggak bercelana nggak? Sosoknya yang Ito pakai bercelana apa nggak bercelana? Hah? Nggak ada, aku menyembah-nyembah. Oh, berarti Ito nggak menyembah pada dia? Aku tidak menyembah-menyembah. Malu dia jadi Kristen, weh. Malu dia. Malu aku dia. Tidak menyembah-menyembah. Udah malu dia. Udah malu dia jadi Kristen katanya. Nggak ada. Aku tidak menyembah-menyembah seperti yang kau bilang itu. Oh, berarti itu ateis. Itu nggak menyembah, nggak bertuhan itu. Ateis itu. Itu berarti ateis. Aku bertuhan, tapi nggak ya, perlu siapa kau Tuhan? tahu. Siapa Tuhan itu? Nggak perlu kau tahu. Malu dia. Malu dia. Bukan malu. Dia, ngapain aku mesti malu? Ngapain aku mesti malu? Aku pakainya sopan, tidak terlihat. Kenapa mesti malu? Loh, iya itu sopan, tak terlihat. Iya itu sopan, pakai baju, pakai celana. Masalahnya si gondrong itu nggak berbaju, nggak bercelana. Ya udah, terserah kamu. Yang nggak tahu malu itu si gondrong yang nggak tahu malu. Peduli. Lo nggak peduli, lo mau ngomong apa? Lo kok nggak peduli? Yes. Masalahnya gini loh, Ito selaku Kristen, Ito bilang kan punya Tuhan. Siapa Tuhan Ito? Ito Karin. Tuhan itu siapa? Coba pelan-pelan kita. Tuhan itu siapa? Nggak tahu, karena otakmu itu sengklek. Kau aja tak bertuhan. Malu dia, Pak. Aku Tuhanku Allah. Surah Fussilat ayat 30, surat Toha ayat 13, ayat berapa ya? Ayat surat Toha ayat 30 ya? Surat Toha ayat 14. Sekarang kita sama itu. Tuhan itu siapa? Kau dengan kau punya sendiri aja kau nggak hafal. Soal kau mengajarkan orang lain. Iya, surat Toha ayat 14 kan aku bilang. Sekarang aku tanya sama Ito Tuhan itu siapa? Malu ya. Apa untungnya kau membahas Tuhan orang lain sementara kau nggak lancar dengan Tuhanmu sendiri? Tadi kau ayat berapa ya? Ayat berapa ya? Iya, namanya gini loh Ito, karena aku ngobrol dari tadi sama umat yang nggak bercelana, jadi agak lupa aku. Jadi gimana? Emang bodoh kau itu. Ini kalau kalah fekal dia, ngamuk, dia tambah ngamuk. Dia kok kalah fekal dia tambah ngamuk, wah.
Tok, Biasa aja. jadi Tok malu nih. Yang Jadi Tok pastinya malu. win kau yang dijaga-jagain para unta-untamu tadi sudah kami hempaskan, Dek. Kami hempaskan. Tapi walaupun Iya, Win yang sebelah itu bukan manusia. ya, dengar tapi dulu. Walaupun dihempaskan, aku tetap berbaju dan bercelana kan itu. Ya kan? Aku tetap pakai baju dan pakai celana kan. teteler teman-teman. Sekarang aku tanya sama itu, Tuhan itu Teteler, siapa? teman-teman. Itu, Tuhan itu Teteler, siapa? teman-teman. jangan kerasukan dulu lah itu. Pelan-pelan kita ngobrol. Tuhan itu siapa? Kau yang kerasukan, aku mah santai aja. Ya udah, Tuhan itu siapa? Ngapa gua harus kerasukan? Nggak perlu gua jauh-jauh kamu. Apa untungnya gua jauh lu? Malu, Tahu aja, nggak faedah lu hidup lu nggak faedah. malu. Hah? Malu itu ya? Lah, kalau udah malu dan jijik kayak mana lagi mau kita bahas itu? Cair dong diberkati Bang Malang. Anak orang, jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi denai. Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. 9 bulan, kau punya akal, jangan dimatikan, oi, jangan ditinggalkan. Anak orang, jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi denai. Kasihan bundo. Jangan nangis lah kau itu. Aku nyanyi masa kau nangis itu. Aku ada lagu lagi toh, mau itu dengar? Janganlah, jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri. Karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman Terus. bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Terus. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya. Tapi lihat si Paru katanya pengen makan tanpa babi. syariat. Si Paru pengen makan babi. Si Paru pengen makan babi. Kali kasih dulu baru sama dia. Kan Pengen makan babi. bagai monyet dan kerang, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Gimana itu? Janganlah, habiskan jangan napasnya. lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri. Karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali.
Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Dengar ini toh. Bagaimana Ito bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. Angkat kakinya itu. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa itu pasti disiksa. Karena nanti jika binasa itu pasti menderita. Udah sadar kok itu? Nggak kerasukan lagi itu? Udah bisa kau tenangkan roh kudusmu itu? Nggak perlu aku kerasukan, ngapain? Sama kau aku kerasukan ogal. Ya udah, nyanyi lagi lagu itu ya kalau gitu ya itu. Boleh? Boleh aku nyanyi lagi? Hah? Puasmu. Kenapa itu? Nah, udah bisa itu sekarang diajak ngobrol. Siapa Tuhanmu itu? Itu siapa Tuhanmu? Maka siapa bertanya sama aku? Kan kerasukan kan? Kalau ditanya soal Tuhannya kerasukan dia. Enggak. Aku biasa Ya udah, aja menjawabnya. Siapa Tuhanmu itu? Siapa kau rupanya bertanya-tanya sama aku? Iya, aku Apa si Faruk. Aku si Faruk yang ganteng. Apa Kan nggak untungnya salah, aku menjawab kan? itu? Hah? Apa untungnya? Kamu Ya setidaknya bertanya aku kenal kan. Aku kenal kan, aku tahu itu umat nggak bercelana atau bukan gitu loh. Nggak perlu kau tahu. Nggak penting Hah? aku berteman samamu. Nggak penting. Loh, siapa yang mau berteman samamu itu? Karena itu makan Lah, daging manusia dan lu- minum darahnya. Lalu ngapain nanya-nanya gua? Nggak ada yang mau Lu berteman sama ngapain pemakan daging ngintip manusia gua? dan minum darahnya. Ngapain lu ngimpit gua? Berarti kan lu pengen berteman. Nih, kebukakan Tahu itu kali ya. kau. Yohanes 6 nomor 53 sampai 55. Coba ini kita baca ya. Nih, Tok baca nih, biar Tok tahu nih Bibel itu ini. Nih. Ntar ya. Nih. Baca nih. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, Belakangan ini. Loh, Halo gimana nih? Bang. Halo Karife. Halo. Matthew. Iya. Boleh. Asal dari mana Karife? Aku Sumatera Utara. Oh, baru apa? Meang. Oh, situ Meyang. Bentar ya. Bentar teman-teman. Masih Bang Sarah. Teman, mantap ini. Bentar ya. Kenapa tuh? Kenapa guys? Kenapa? Tap lah guys. Ya ampun. Tap. Dia bapak gereja kak. Oh iya. Aduh. Pendeta. Dia ngapain? Maksudnya bapak gembala. Sintua.
Sintu apa pendeta? Pendeta besar. Oh iya. Iya. Serius tak guys? Ya. Nih. Yay. Siang-siang udah dikasih hidayah. Kenapa pada berantem? Kenapa kalian pada berantem, guys? Nggak boleh gitu lah, sesama agama nggak boleh gitu. Dia mantan Kristen. Hah? Pendeta yang kasih masuk orang Kristen. Maksudnya gimana sih? Bakar nggak terlalu itu. Kenapa dah? Udah nggak boleh berantem guys, perkara agama tuh sama kok, semua sama kok. Ya, itu situ Meang. Iya. Itu. Iya. Kalau boleh tahu, itu Pentakost Protestan atau Katolik itu? Protestan. Oh, Protestan. Gereja apa itu? Pentakosta. Gereja? Oh, Pentakosta. Gerejanya hari apa itu? Sabtu atau hari Minggu? Minggu. Oh, nyembah Kamu? siapa itu? Beribadah kepada siapa? Nyembahnya kepada siapa? Kalau gereja hari Minggu itu nyembah kepada siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Allah Bapa. Oh, bukan nyembah kepada Yesus. Tuhannya bukan Yesus. Kan Tuhan itu Allah Bapa, Yesus kan juru selamat. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan. Berat banget tuh bahasanya, sumpah. Tadi Tok bilang Tuhan itu Allah Bapa. Yesus Tuhan bukan? Juru selamat. Bukan Tuhan ya? Juru selamat. Iya, bukan Tuhan berarti. Karena juru parkir pun bukan Tuhan. Juru parkir, juru masak, juru kunci bukan Tuhan. Juru selamat juga bukan Tuhan kan? Apa? Abang orang mana? Aku orang Medan. Aku dari Siantar lapangan bola atas. Oh, di mananya? Ya, di lapangan bola atas. Jadi gimana? Yesus itu Tuhan juga bukan? Berarti kamu udah makan siang dong. udah mulai nggak connect dia. Kenapa itu istimewa? Gini Tok ya. Kalau kita coba ngomong pelan-pelan saja, tidak ada niat untuk menghujat, merendahkan satu sama lainnya ya. Kita menghargai ini kepercayaan orang lain. Yang jadi pertanyaan ke aku tuh gini loh itu. Aku kan udah lama main TikTok ini. Teman-teman Kristen ketika ditanya tentang Tuhannya, kayaknya nggak punya pendirian gitu loh. Malu kayaknya. Kok gitu ya? Bukan malu. Ya kayak itu lah aku tanyakan. Tuhan itu siapa? Bukan malu, bukan nggak mau jawab apa, takut aja pencitraan. Cukup kita tahu sendiri kualitas kita gitu loh. Ya kalau kayak kami kan ditanya, kalau kami umat Islam ditanya itu tegas, Tuhanmu siapa? Allah. Ini Tuhan bukan. Nabi ini Tuhan bukan. Si Fulan Tuhan bukan. Kami tegas menjawabnya, bukan gitu loh. Tapi kalau itu kan sesama teman-teman Kristen kan kesannya malu gitu loh. Bukan malu. Jadi? Guys, kalian ngertiin aku nggak guys? Please guys. Apa? Apa? Coba kirim lagi undangan PK-nya itu, biar sambil PK kita cepat. Oh, ya, Kirim lagi undangannya. Ini agak nge-lag nih. Kamu sama apa? Ya kalau memang, ya kalau itu aku dulu itu. Aku 27 tahun dulu Kristen. Terus?
sekarang aku Islam. Ya. Gitu loh. Makanya aku tuh belajar Bible dulu bertahun-tahun itu. Memang betul itu bilang, Yesus itu juru selamat, bukan Tuhan. Betul. Kesalahan dari teman-teman Kristen kadang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus itu utusan, Yohanes 17 nomor 3. Di mana dia memberikan keselamatan. Tapi keselamatan yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes, ya dalam kitab Yohanes 20 nomor 17, itu hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan yang disampaikan oleh Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ini kita baca ya, Yohanes 20 nomor 17. Apa kata Yesus di sini ini? Ini kita diskusi pelan-pelan aja ngobrolnya. 20 nomor 17 coba. Oh bukan ya, Yohanes 4 nomor 22 maksudku. Yang Yohanes 4 nomor 22 nih. Nih, kamu menyembah, ini Yesus itu menyembah itu. Dia menyembah kepada Tuhan Allah Bapa. Kan lucu kalau dia juga dituhankan. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus. Ketika Yesus berkata dengan kata kami, berarti ikut nggak dirinya itu? Betul. Ikut kan? Ikut diri dia. Kami, aku, kau, kita semua menyembah apa yang kami kenal. Terus apa kata Yesus lagi? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sementara ajaran Kristen itu datangnya dari Yahudi atau dari Yunani? Yahudi atau Romawi? Yahudi. Kristen datangnya dari Yahudi atau Romawi? Dari mana guys? Datangnya dari Romawi. Makanya original teks kitab kalian, original teks Bible kalian itu bahasa Roma, bahasa Yunani. Kristen itu datangnya dari Romawi, bukan dari Yahudi. Yesus aja Yahudi. Inilah itu ya. Yesus Yahudi, Kristen Romawi. Yesus beribadah ke sinagoga, Kristen beribadah ke gereja. Nyambung nggak? Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa. Kristen bertuhan dan menyembah kepada Yesus. Yesus beribadah kepada Tuhannya dalam Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12, dalam kondisi sujud dia beribadah, berdoa pada sama Tuhannya. Kristen beribadah menyembah Yesus, joget-joget dan tepuk-tepuk tangan. Nyambung nggak itu? Nyambung nggak antara Kristen dengan Yesus? Coba. Siapa yang joget-joget? Nggak ada yang joget-joget. Menurut itu nyambung nggak antara Kristen sama Yesus? Nyambung nggak? Ayo, Hah? nyambung nggak? Ulangin itu ya, coba ya kaji pelan-pelan itu ya. Kita nggak merendahkan satu sama lainnya, dengar itu ya. Yesus itu orang Yahudi, oke? Kristen berasal dari Romawi. Kedua, Yesus beribadah kepada Tuhannya ke sinagoga, bukan ke gereja. Kristen beribadah pada Yesus ke gereja. Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa. Kristen bertuhan dan menyembah kepada Yesus. Yesus beribadah kepada Tuhannya Allah Bapa dalam kondisi sujud. Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12. Kristen beribadah kepada Yesus dengan nyanyi-nyanyi dan jingkrak-jingkrak. Nyambung nggak antara Kristen dengan Yesus itu? Yang namanya agama itu mau kayak gimana pun, mau dipikirkan secara logika gimana pun nggak bakalan masuk. Enggak. Aku tidak minta itu untuk mengikuti pola pikirku. Tapi aku minta itu untuk memahami, ya fokus dengan narasiku. Setelah aku sampaikan Yesus itu seperti itu, Kristen seperti itu, nyambung nggak antara Kristen sama Yesus itu? Hah? Nggak nyambung. Makanya itu, dengar itu ya, ini poin terpenting itu. Dalam Matius 7, nomor 22 sampai 23, Kristen itu diusir oleh Yesus. Dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau, sekalian pembuat kejahatan. Ini datanya itu, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Cair, bro. Nih itu ya. Ini ku bacakan nama itu nih. Tahu lucu ya. Bentar ya. Kamu lagi di mana ini? Ini
Ini toh ya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Simak itu ya, baca ya. Tengok nih. Jelas nggak ya? Ntar aku terangkan lagi layarnya. Nih. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mukjizat dengan namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada Padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang manggil Yesus Tuhan tidak dikenal oleh Yesus, disangkal oleh Yesus, dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan, diusir oleh Yesus, nyala engkau dari hadapanku. Orang-orang yang manggil Yesus, disangkal Yesus, diusir oleh Yesus, dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Sekarang aku tanya sama itu, pelan-pelan nih. Di antara iman Islam dengan Kristen, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Yang berseru pada Yesus Tuhan? Coba. Siapa? Antara Islam dengan Kristen, siapa yang berseru-seru pada Yesus Tuhan? Siapa itu? Jujur saja, siapa? Kamu udah punya istri? Sudah. Wah, berarti nggak ada kesempatan dong aku. Oh, nggak bisa lah itu. Ketika gini dulu itu, dengar itu ya. Ketika aku masih Kristen saja, banyak wanita Kristen kau tolak. Apalagi setelah aku Islam. Gitu loh. Jadi gimana menurut itu? Setelah aku bacakan Matius 7 nomor 22 sampai 23 tadi, Yesus mengusir dan menyangkal orang-orang yang manggil dia Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Sekarang aku tanya sama itu, di zaman sekarang, di antara Islam dengan Kristen, ya, Islam dengan Kristen, siapa yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Siapa? Itu kamu pakai lipstick? Bener aku bilang di awal kan, teman-teman Kristen kalau ditanya tentang Tuhannya malu loh itu. Malu. Kenapa malu? Karena memang sudah harusnya seperti itu. Karena sosok yang kalian tuhankan itu menyangkal penuhanan kalian terhadap dirinya itu. Jawab jujur itu pernah nggak baca Bible sampai selesai? Halo guys. Pernah baca Bible sampai selesai? Itu Rive. Kabur dia, wih. Kabur dia. Nah, demikian tadi kamu Muslimin yang mana perdebatan itu berlangsung. Dan memang orang-orang Kristen tuh malu ya dengan agamanya, tuh malu ketika ditanya siapa Tuhannya. Mereka tidak mau menjawab dengan tegas itu karena mereka sesungguhnya malu. Begitulah kalaupun beragama hanya ikut-ikutan ya, tidak tahu yang sesungguhnya dan bagaimana membaca isi kitabnya pun mereka tidak pernah ya. Itulah mengapa dikata bahasanya kebanyakan dari mereka orang-orang Kristen ini hanya mengikuti hanya ikut-ikutan gitu ya, mengikuti apa orang tuanya yang dahulunya orang nenek moyangnya mereka Kristen, lalu mereka itu hanya ikut-ikutan. Lalu ketika mereka menjadi seorang dewasa, mereka pun tidak pernah membaca isi kitabnya dan tidak pernah menelaah dari apa yang tertulis di dalam isi kitabnya dan tidak mau menggunakan akalnya sehingga mereka itu tetap terkungkum dengan kekafiran gitu ya. Jadi berbeda ketika umat Islam ini diwajibkan memakai akal ya. Jadi kalaupun dari kecil sudah dibimbing ya untuk menguasai keilmuan keagamaan, begitu besar pun mereka juga menggunakan akal sehatnya ya umat Islam itu, sehingga
keimanannya itu akan menjadi kuat dan akan dapat menjabarkan dari segala sesuatu apa yang menjadi keimanannya. Berbeda dengan Kristen, ya, beriman tapi menjabarkan pun mereka takut, menjabarkan pun mereka asal-asalan, akhirnya mereka ngarang cerita yang dimana hanya jadi bualan belaka dan menjadi bahan ketawaan umat muslim dan umat yang lain kan itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير